Amad Diallo seperti terlahir kembali sejak Manchester United dilatih Ruben Amorim. Josep Guardiola punya cara tersendiri untuk membalas ejekan supporter Liverpool saat Manchester City kalah di Anfield. Carlo Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan moncernya penyerang Kylian Mbappe dalam kemenangan Real Madrid atas Getafe di La Liga. Update berita bola terbaru dan terlengkap berita seputar sepak bola di dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Amad Diallo seperti terlahir kembali sejak Manchester United dilatih Ruben Amorim. Dari sang manajer, Amad Diallo mendapat sesuatu yang belum dirasakan pada era sebelumnya, yakni kepercayaan. MU baru saja meraih kemenangan penting pada laga pekan ke-13 Premier League lawan Everton, Minggu 1 Desember malam waktu Indonesia Barat bermain di Old Trafford. Setan Merah menang dengan skor 4-0 lawan Everton. Itu adalah kemenangan kedua yang didapat MU pada era Ruben Amorim, dari 3 laga yang dimainkan. Satu laga lainnya imbang 1-1 lawan Ipswich Town. MU berada di jalur yang positif bersama sang manajer baru. Josep Guardiola punya cara tersendiri untuk membalas ejekan supporter Liverpool saat Manchester City kalah di Anfield, Minggu, 1 Desember 2024. Pep memilih memamerkan 6 trofi Premier League miliknya. Man City bertandang ke markas Liverpool dengan membawa modal tak pernah menang dalam 6 laga terakhir. City pun dibuat kewalahan oleh serangan bertubi-tubi tuan rumah. Pasukan Pep akhirnya harus menyerah 2 gol tanpa balas. Liverpool sukses menaklukkan City lewat 2 gol yang dicetak Cody Gakpo dan eksekusi penalti Mohamed Salah. Carlo Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan moncernya penyerang Kylian Mbappe dalam kemenangan Real Madrid atas Getafe di La Liga. Real Madrid sukses mengalahkan Getafe pada laga lanjutan La Liga 2024-25. Bermain di Santiago Bernabeu, Minggu, 1 Desember 2024, malam WIB, tim tuan rumah menang dengan skor 2-0. Mbappe mencetak gol dalam 2 pertandingan berturut-turut di kompetisi tertinggi untuk pertama kalinya sejak September. 8 menit setelah gol penalti Jude Bellingham membawa Los Blancos unggul. Hasil ini membawa Real Madrid untuk berjarak 1 poin dari pemimpin klasemen Barcelona di puncak klasemen, dengan 1 pertandingan yang masih tersisa atas rival El Clasico mereka. Thiago Motta mengatakan bahwa Juventus dapat berkembang secara kolektif dan individual setelah kemenangan mereka di depan mata dibuyarkan oleh gol telat dari Lecce. Juventus harus puas meraih hasil imbang lawan Lecce pada laga lanjutan Serie A 2024-25. Bertanding di Via del Mare, Senin, 2 Desember 2024, dini hari WIB, kedua tim bermain sama kuat 1-1. Andrea Cambiaso membuka keunggulan pada menit ke-68 setelah tendangannya yang lemah mengenai Chialonda Gaspar dan melewati kiper Wladimiro Falcone yang tak berdaya. Lecce membalas gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Ante Rebic untuk mendapatkan 1 poin dan membuat anak asuh Motta tertinggal 6 poin di belakang pemuncak klasemen, Napoli, meskipun masih belum terkalahkan sejauh ini. Ruud van Nistelrooy memiliki pekerjaan baru sepeninggal dari Manchester United. RVN resmi diumumkan sebagai pelatih baru klub Premier League lainnya, Leicester City. Lewat laman resmi mereka pada Sabtu, 30 November 2024, dini hari WIB, Leicester menyebut bahwa Van Nistelrooy sepakat menekan kontrak berdurasi hingga 2027 mendatang. Van Nistelrooy yang masih berada di Belanda bakal langsung terbang ke Inggris untuk menyaksikan laga Leicester di markas Brentford, Sabtu, 30 November 2024, malam. Untuk laga tersebut, Leicester masih ditangani pelatih tim utama Ben Dossen. Van Nistelrooy baru akan bekerja sebagai manajer baru Leicester mulai Minggu, 1 Desember 2024. Manajer Chelsea, Enzo Maresca baru-baru ini membantah rumor bahwa ia sudah tidak membutuhkan Jadon Sancho. Ia menyebut sang winger punya peran yang krusial untuk timnya. Sancho bergabung dengan Chelsea dari Manchester United di deadline day bursa transfer musim panas kemarin. Di awal-awal kedatangannya, sang winger langsung tampil apik bersama The Blues.
Namun sudah 2 bulan terakhir, Sancho mulai menepi dari skuad The Blues. Selain karena masalah cedera, penampilannya juga kembali tidak konsisten. Alhasil beredar kabar bahwa Sancho sudah tidak lagi masuk dalam rencana Maresca di musim ini. Namun sang pelatih baru-baru ini membantah rumor tersebut. Manajer Arsenal, Mikel Arteta buka suara terkait kondisi Thomas Partey. Ia menyebut bahwa sang gelandang kemungkinan besar akan dipertahankan oleh timnya. Di musim 2024-2025 ini, Partey memainkan peran yang krusial di lini tengah Arsenal. Ia kerap dipasang sebagai starter oleh Arteta di jantung permainan The Gunners. Namun ada banyak spekulasi terkait masa depan Partey. Ini disebabkan kontrak sang gelandang di Emirates Stadium akan habis pada Juni 2025 nanti. Baru-baru ini Arteta ditanyai mengenai kejelasan masa depan Partey. Ia mengindikasikan sang gelandang akan dipertahankan timnya. AC Milan dan Empoli akan berjumpa di San Siro pada pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara AC Milan versus Empoli ini dijadwalkan kick-off Minggu, 1 Desember 2024, jam 00 waktu Indonesia Barat. Dalam laga kandang versus Empoli di Serie A musim lalu, Milan menang tipis. Milan menang tanpa kebobolan dengan skor 1-0. Gol penentu kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic. Gol tunggal itu diciptakannya pada menit 40. AS Roma dan Atalanta akan bertemu di Olimpico pada pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara AS Roma versus Atalanta ini dijadwalkan kick-off Selasa, 3 Desember 2024, jam 2.45 WIB, live streaming di video. Sejauh ini, Roma telah memainkan 2 pertandingan bersama pelatih Claudio Ranieri. Pekan lalu, Roma kalah 0-1 di markas Napoli. Setelah itu, main tandang melawan Tottenham di Liga Eropa, mereka meraih hasil imbang 2-2. Tertinggal oleh penalti Son Heung-min, Roma membalas dengan gol Evan Ndika dari assist Paulo Dybala. Tertinggal lagi usai dibobol Brennan Johnson, Roma nyaris kalah. Namun, Mats Hummels, yang dipercaya jadi starter untuk pertama kalinya sejak bergabung, menyelamatkan Roma dengan golnya di menit 91. Roma juga pantas berterima kasih kepada kiper Miles Villar. Dia tampil, kesetanan, untuk mementahkan 10 dari 12 shots on target Tottenham. Usai melawan Napoli dan Tottenham, Roma kini dihadapkan pada ujian berat lainnya. Mereka harus menjamu Atalanta, yang tak terkalahkan dalam 12 laga di berbagai ajang. Atalanta juga selalu menang dalam 7 laga terakhirnya. Terkini, anak-anak asuhan Piero Gasperini membantai tuan rumah yang bes 6-1 di Liga Champions. Matteo Retegui dan Charles de Ketelaere masing-masing memborong 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya disumbangkan oleh Sead Kolasinac dan Lazar Samardzic. Meski main kandang sendiri, dan lawannya juga takkan didampingi sang pelatih yang terkena skorsing, sepertinya masih bakal sulit bagi Roma untuk menjinakkan Atalanta yang sedang ganas-ganasnya ini. Lecce dan Juventus akan bertemu di Stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare pada pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara Lecce versus Juventus ini dijadwalkan kick-off Senin, 2 Desember 2024, jam 2.45 WIB, live streaming di video. Fiorentina dan Inter Milan akan bertemu di Artemio Franchi pada pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara Fiorentina versus Inter Milan ini dijadwalkan kick-off Senin, 2 Desember 2024, jam 00 WIB, live streaming di video. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Penyerang mereka, Rodrigo sudah kembali berlatih dan tidak lama lagi akan comeback. Seperti yang sudah diketahui, Real Madrid lagi dilanda badai cedera. Hampir seluruh lini tim mereka terkena cedera. Salah satu pemain mereka yang terkena cedera adalah Rodrigo. Sang penyerang mengalami cedera sebelum jeda internasional kemarin, sehingga ia tidak bisa memperkuat Los Blancos. Namun ada kabar baik bagi Real Madrid. Sang penyerang sedikit lagi akan comeback.